kita memahami tanaman yang kita tanami, kita cintai tanaman yang kita tanam dengan baik, itu insya Allah tanaman juga akan memberikan timbal balik kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erista Adi Setia. Saya selaku pengelola di Erista Garden, yaitu sebuah kebun bunga. Erista Garden terletak di Jalan Kaliurang KM 17, Pakem Binangun, di Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Saya buat kebun di sini kira-kira pada tahun 2015 waktu itu. Dari sana kemudian saya menyalurkan hobi untuk memperbanyak tanaman, berinteraksi dengan alam lah begitu. Nah, lama-kelamaan hobi tadi ternyata menimbulkan suatu ide juga, bagaimana kalau kemudian hobi itu saya salurkan untuk hal-hal yang lebih menguntungkan begitu. Nah, dari sana kemudian saya mulai untuk memperbanyak tanaman dan menjual tanaman itu ke lapak-lapak tanaman di sekitar Yogyakarta. Masukan atau feedback dari masyarakat cukup baik, sehingga makin lama kebun di sini itu makin banyak dikunjungi oleh pengunjung, para tamu yang mungkin ingin melakukan gathering dan sebagainya. Nah, dari sana kemudian timbul ide juga untuk kemudian kita membuka rumah makan atau resto. Dari hobi saya yang suka dengan tanaman itu, ternyata juga menimbulkan suatu hal yang baru, bahwa kita mengelola tanaman itu ternyata memberikan keuntungan juga. Dengan pertanian pun sebetulnya kita bisa menciptakan value yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, dari sana kemudian kita mengembangkan bagaimana untuk membuat suatu hal yang unik dari menu yang kita buat. Karena kita berawal dari menu bunga atau berawal dari tanaman bunga, lalu timbul ide kita memadukan antara bunga dengan makanan. Maka lahirlah apa yang kita sebut sebagai menu-menu dari bunga telang, ya, yaitu menu khas dari Erista Garden ini. Kita memadukan antara bunga, yang saya juga mempelajari bahwa bunga telang ini itu ternyata mengandung antosianin, yaitu salah satu pewarna makanan. Dan setelah kita lihat ternyata memang antosianin juga mempunyai bahan aktif yang baik untuk kesehatan. Nah, dari sana saya juga lihat bahwa ternyata tanaman bunga telang itu banyak tumbuh di kampung-kampung atau di kebun-kebun di desa. Nah, kemudian kita mencoba untuk membuat menu yang berupa minuman, ya. Jadi kita punya minuman yang namanya lemon, telang lemon. Kemudian kita juga punya menu yang namanya kelapa muda, telang gitu. Lalu dicampur dengan bunga yang lain seperti rosella dan sebagainya. Dan kita sajikan dengan warna yang cukup unik. Hal yang lain yang kita juga lakukan adalah kita membuat nasi biru, yaitu nasi yang kita campur dengan bunga telang ini. Alhamdulillah respon dari masyarakat cukup positif dengan menu tersebut, sehingga kita terus berupaya untuk membuat menu-menu baru dari tanaman atau dari bunga. Nah, di sini kemudian saya berusaha untuk ekspor lebih banyak mengenai edible flower. Saya lama bekerja di industri, lebih dari 20 tahun saya bekerja di industri. Saya bekerja di industri makanan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dari sana kemudian saya merasakan memang ingin mencari sesuatu yang berbeda, dalam arti ingin juga melihat situasi yang lain dalam kita berkarya begitu. Nah, setelah 20 tahun kemudian saya memutuskan untuk beralih ke menjadi petani, ya. Jadi mulai dari awal saya membuat kebun ini. Dari awal sekali kita menanam bersama-sama sendiri, kemudian memperbanyak sendiri. Banyak sekali kesulitan karena saya tidak memiliki teknik yang baik, sehingga pada waktu kita belajar untuk menanam itu banyak hal yang gagal. Tapi dengan kegagalan itu ternyata kita tahu triknya, ya. Akhirnya setelah berjalan sekian lama kita bisa menaklukkan kesulitan itu,
sehingga kita saat ini bisa memperbanyak tanaman dengan lebih baik, dengan teknik yang lebih baik, dan kita juga bisa mengembangkan karakter tanaman yang lebih sehat dan terlihat lebih indah. Di sini kita punya berbagai jenis tanaman. Memang kita fokus saat ini ke tanaman bunga, lebih fokus lagi ke edible flower atau tanam bunga yang bisa dimakan. Saat ini kita punya tanaman seperti telang ya, yang saat kita juga panen sendiri. Telang itu kemudian dijadikan menu. Jadi kita mengambil menu itu langsung dari tanamannya. Kita juga mengembangkan jenis bunga seperti ini, namanya bunga Teronia ya. Lalu ada krisan, kemudian ada pentas, ada begonia, lebih kurang ada 250 jenis tanaman yang ada di sini yang kita berusaha kembangkan sendiri, terutama untuk tanaman-tanaman yang kemungkinan bisa dimakan. Jadi saat ini kita baru mengembangkan jenis-jenis tersebut, tentunya dengan suatu penelitian tertentu. Kuncinya merawat bunga itu atau tanaman bunga itu, yang pertama kita harus pastikan medianya itu benar ya, karena seringkali kita membawa tanaman dari ketinggian yang berbeda langsung kemudian dibiarkan begitu saja. Jadi yang pertama kalau kita ingin menanam memang aklimatisasi itu sangat penting. Kemudian yang berikutnya adalah kita melihat dari jenis benih atau seedling yang baik. Jadi benih itu kita harus pilih benih yang baik. Nah, yang berikutnya ini pengalaman kami adalah kita perlu merawat tanaman itu tergantung pada umurnya. Jadi pada waktu dia masih kecil, misalnya kita harus tutup dengan sinar tertentu begitu. Kemudian setelah besar perlu sinar lebih banyak dan sebagainya. Kita harus mengikuti karakter dari tanaman itu. Setiap tanaman mempunyai karakter yang berbeda-beda, baik itu kecepatan pertumbuhan, bagaimana tren dari pertumbuhan, ketahanan terhadap penyakit dan sebagainya. Nah, kalau kita memahami itu, pasti kita akan bisa mendapatkan tanaman yang lebih sehat dan lebih subur. Ya. Kita mulai membuka Airista Garden dan Airista Grow Dahar ini, salah satu tujuannya adalah bagaimana kita bisa bermanfaat di tengah-tengah masyarakat yang ada di Pakem ini. Nah, oleh karena itu kita bekerja sama dengan masyarakat yang ada di sini untuk ayo bersama-sama kita mengembangkan tanaman yang ini menjadi sesuatu yang bisa bernilai, artinya bisa kita jual, bisa mendatangkan suatu keuntungan. Nah, di samping itu kita juga membuka resto di mana kita bersama-sama mencari cara memberikan atau menyajikan menu yang baik ala desa. Jadi memang di sini tidak menggunakan chef, artinya tidak menggunakan chef profesional. Kita hanya menggunakan ibu-ibu yang memang biasa memasak di kampung begitu. Kemudian kita belajar untuk melakukan standarisasi dari menu sehingga rasanya tidak berubah. Nah, dari sana kita semua belajar untuk bagaimana meskipun kita semua dari desa itu bisa memberikan pelayanan, bisa memberikan value kepada para tamu itu dengan sebaik-baiknya, dengan profesional. Jadi alhamdulillah masyarakat saat ini memberikan respon yang positif atas apa yang kita lakukan bersama. Ini menjadi istilahnya satu tantangan buat saya untuk bagaimana menciptakan value dari resources yang ada ya. Saya melihat itu dari lokal ya, dari tenaga kerja dari lokal, kemudian menggunakan resource yang lokal, memberdayakan apa yang ada di sekitar kita, tetapi juga sekaligus melestarikan alam ya. Jadi kita punya slogan asri dan alami. Jadi ya, berusaha bagaimana kita memberikan value atau menciptakan value itu dengan cara kita melestarikan alam. Mudah-mudahan dengan cara ini kita bisa memberikan manfaat ya, tidak hanya bagi Airista Garden tapi juga kepada masyarakat dan lingkungan. Saya cukup terkejut juga waktu saya masuk ke bidang pertanian, karena banyak sekali yang mengatakan bidang pertanian itu tidak menguntungkan, tetapi setelah saya lihat ternyata profitability-nya cukup besar dan potensinya cukup besar ya. Hanya mungkin ini kurang dilirik pada terutama anak muda. Nah, saya lihat sekarang itu banyak pertanian yang menggunakan teknologi
yang kita bisa memberikan suatu alternatif atau suatu value yang baik buat konsumen ya, seperti misalnya ada urban farming, ada aquaponik dan sebagainya. Jadi itu menjadi salah satu alternatif yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga menginspirasi pertanian Indonesia maju.